Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat elektorial semuanya. Jumpa lagi dengan saya Sasa Irma, tentunya di channel kesayangan kita di Elektorial Podcast KPU Kota Blitar. Hari ini sudah H-67 menjelang hajat besar kita, yaitu pemilihan umum di tahun depan yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Dan hari ini juga saya sudah ditemani oleh 3 orang yang sangat luar biasa. Ini dari tim ad hoc KPU Kota Blitar. Selamat datang di Elektorial Podcast KPU Kota Blitar. Hai. Bisa diperkenalkan dulu sebelumnya dengan siapa-siapa ini? Siapa duluan nih? Mbak Dian dulu. Oke, dari yang paling ujung dulu. Karena saya yang paling muda di sini. Yang paling muda, Mbak. Udah dong, gak usah ngomongin umur, tolong nih ya. Oke. Oke, saya Dian Aprilia Biliani dari PPK Kabupaten Kidul, Divisi Sosdikli Parmas. Oke, selamat datang Mbak Dian. Terima kasih. Selanjutnya Saya Hini Kristiana dari PPK Sukorjo, Dijen Sodikli Parmas. selamat datang Mbak Deni. Oke, terakhir nih ya. Iya. Terakhir banget ya? Iya. Oke. Kalau dari dua-duanya tadi kan Sosdikli Parmas sama sebenarnya kita di sini bertiga dari Divisi Sosdikli Parmas. Kalau saya dari Kecamatan Sananwetan dengan Dwi Hesti. Selamat datang Mbak. Hai. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Kayaknya lagi happy banget nih. Cerah Iya. banget soalnya. Iya, kok tahu sih, Mbak? Iya dong. Karena motonya kita apapun yang terjadi KPU tetap melayani. Iya. Sehat ya tapi Alhamdulillah sehat. harus tetap sehat, apalagi sekarang udah mulai hektik ya, udah mulai ini sekarang tahapannya udah mulai apa sih, jalan di tahap apa? Sudah sampai Pendaftaran pembentukan KPPS. Pembentukan KPPS. Beririsan juga dengan kampanye ya sekarang. Kampanye, Ya, masa kampanye kan sampai dengan 10 Februari nanti. Iya, masih sangat lama. Panjang, tahapan kampanye panjang gitu kan. Kita masih jalannya masih sangat panjang. Iya. Oke, tadi disampaikan sekarang sudah mulai masuk di tahap KPPS ya, pembentukan KPPS. KPPS ini sebenarnya apa sih, Mbak? Kayaknya nih banyak dari sobat elektoral semuanya masih yang belum tahu loh. KPPS itu apa sih sebenarnya? Sampai. Apa nih? Ayo nih. Iya. Kita serahkan pada yang senior saja. Yang senior. Nanti kita senior saja yuk. Kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS, wilayah di bawahnya PPS. Mungkin ada yang nambahkan? Oke, ya kalau KPPS sendiri itu adalah termasuk dalam badan ad hoc. Iya. Tapi nanti masa kerjanya itu kurang lebih nanti cuma 1 bulan ya. Iya. 1 bulan. Jadi masa kerjanya 1 bulan dan mereka bertugasnya di TPS. Oh gitu. Ya, nanti mereka lebih ke arah pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS nanti. Tugasnya kurang lebihnya di sana sih. Mbak Dian mungkin mau menambahkan? Ya sama sih, petugas badan ad hoc yang bekerjanya itu di TPS gitu. Ini kalau misalnya ada yang mau daftar tuh, kita tuh daftarnya di mana? Terus caranya untuk kita daftarnya gimana? Prosedurnya seperti apa gitu? Dimulai dari Iya, tanggalnya ya. Kita enaknya di tanggalnya ya. Di tanggalnya kan kita mulai pengumuman itu di tanggal 11 sampai dengan 15 Desember ini Iya, gitu iya. kan. Itu Mulai pengumuman, pengumumannya dan pembentukan KPPS. Pendaftaran, Dicari lah. iya, iya, pembentukan KPPS ini kan ada mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian Terus ada lagi nanti screening juga. ya ada screening kesehatannya juga sampai dengan tahap penetapan dan pelantikan. Nah, pengumumannya itu tadi mulai dari tanggal 11 sampai 15. Sedangkan kita menerima pendaftaran nih ya, menerima pendaftarannya teman-teman PPS itu menerima pendaftarannya dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Berarti kalau misalnya ada yang minat untuk daftar langsung aja menghubungi PPS masing-masing ya? Iya. Berarti di Wilayah, kelurahannya ya, kelurahan. masing-masing. Iya. Oke. Ini sebentar lagi ya. Iya. Ya sudah dong. Sudah dong. Oh iya, Sudah. Sudah mulai dipublish ya? Iya, sudah mulai dipublish. Silahkan, pastinya kalau dipublish kan karena kita dipublishnya secara publik ya. Iya, iya. Wajib dipublish secara publik dan
Jadi siapapun bisa. Iya. Daftar. Pendaftaran ini kan secara terbuka. Terbuka umum semua. Untuk persyaratannya sendiri apa aja sih, Mbak? Yang pasti kalau warga negara Indonesia ya. Itu pasti Jelas itu wajib ya, wajib ya. Betul. Terus nanti ada juga ketentuan di umur, jadi minimal umur 17 tahun sampai paling maksimal itu 55 tahun. Oke, 17 sampai 55 tahun ya. Lebih 1 hari boleh nggak? Nah, itu Jangan kayaknya. Nanti banyak berapa itu? Ya. 55 lebih 1 Jadi hari. lebih jelas ya itu adalah 55 tahun itu pas hari H pelaksanaan pemilu Iya, itu usianya 55 tahun. Jadi kalau pas hari H pemilu tanggal 14 Februari nanti usianya 55 tahun lebih 1 hari itu ya itu nggak bisa ya itu karena ketentuannya pas 55. Tanggal 55. Ya jadi nggak ada tawar menawar ya. Nggak ada lebih. ini harus diperhatikan ya biar semuanya yang mungkin mau mendaftar. Kalau syarat khusus mungkin ada nggak sih? Kalau syarat khusus nanti itu ada tes kesehatan ya. Tes kesehatan. Karena mengaca dari pemilu 2019 kemarin banyaknya tragedi. Kita Serem nih kayaknya kalau bahas tragedi. jadi nggak apa bukan tragedi sih sebenarnya mungkin karena memang insiden ya Mengantisipasi insiden. mengantisipasi karena Belajar dari Iya, pengalaman. belajar dari pengalaman. karena posisinya pemilu yang namanya pemilu itu kan pemilihan umum dan sedangkan ini kita ada 5 kotak suara Iya, kan ya secara otomatis jam kerjanya juga ekstra di mana nanti ketahanan tubuh ini diperlukan. Nah, makanya ada tes kesehatan. Tes kesehatan nanti meliputi gula darah, terus kolesterol, sama apa lagi ya? Gula darah, cek kolesterol sama tekanan darah. Ada komorbid. Komorbid. Oh iya. Iya, jadi apapun penyakitnya yang kiranya itu penyakit bawaan ya, itu memang harus ada detailnya. Nanti kita juga ada screeningnya pasti ya. Betul. Gitu. Jadi bukan menghalangi teman-teman sobat elektoral semuanya untuk mendaftar KPPS. Enggak, cuma kita mengantisipasi karena kita nggak tahu ya keadaan nanti di lapangan seperti apa, kondisinya seperti apa, dan dengan jam kerja yang kita harus banget nih mengejarnya gitu kan. Padat banget kan. Yang namanya KPPS itu mulai buka TPS itu dari jam 6 pagi loh. Jam 6 Belum pagi nanti persiapan. Persiapannya. Persiapan sebelum buka TPS itu Iya. kan kadang karena kalau Jaga- di Kota Blitar itu kan ada kayak bagus-bagusan TPS Iya. kan? Iya. Lomba TPS. Lomba. Pasti KPPS itu lebih ke gimana sih caranya biar TPS ini nanti bisa menang. Iya, pasti 1 hari sebelum Iya, hari H itu prepare mereka kan. sudah prepare. Belum ini bukan pas hari H-nya ya, itu sebelumnya sudah prepare dan banyak yang mungkin ada yang istilahnya Bimtek. melean gitu itu. Bimtek. Bimteknya itu kan pasti sebelum-sebelumnya ya. Terus kemudian ini apa namanya? Kerjanya selain pemungutan suara nanti TPS ditutup jam 1 siang. TPS ditutup jam 1 siang. Terus kemudian lanjut penghitungan. Penghitungan, iya. Iya. 5 kotak. 5 kotak belum lagi DPT-nya banyak. Iya. Itu. Jadi kondisinya memang benar-benar harus fit. dijaga, Iya. benar. Kalau apa namanya ada ketentuan khusus lagi nggak kira-kira selain itu? Tidak terdaftar di Sipol sih. Oh, Itu wajib ya. Itu syarat wajib. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika sobat elektoral ini terdaftar di Sipol tanpa sepengetahuan dirinya. Iya, betul. Terkadang memang kita ikut di acara apa terus suruh bawa fotokopi KTP ternyata didaftarin di Iya, Sipol. kita masuk. sekarang mulai banyak ada yang kayak gitu loh. Iya. Nah, tapi berhubung dengan KPU juga ya, kita di sini sobat elektoral bagi teman-teman kalau memang ketika dicek di Sipol namanya, loh, ini kok tiba-tiba namaku masuk di partai ini gitu ya. Itu kan kita bisa lapor ya. Ya, nanti bikin surat pernyataan juga. Ada surat pernyataannya ini dan bisa juga kita lapor ke bagian Itu bukan data, ada sebutan kok ngeblank ya. Kok ngeblank ya. Jadi ya kalau di KPU sendiri, kalau di bagian front office ya KPU kita ada memang
bagian pelayanan yang memang melayani untuk laporan itu. Ada help desk. Nah, itu tuh aku kan ngeblank gitu kan. Sorry ya, kalau saya bahasa Inggris Mbak Dian, diserahkan Mbak Dian. Dian aja, kita serahkan ke Dian aja gitu kan. Berarti nanti tetap semuanya akan dibantu oleh KPU ya. Nggak usah khawatir nih buat sobat elektoral semuanya. Ya, tapi dipastikan memang dirinya memang tidak ada keterlibatan Iya, dengan betul. parpol ataupun calon manapun gitu kan. Kalau misalnya ada ASN yang mau daftar gitu boleh nggak sih? Waduh, gimana tuh? Buka ya? Iya, Iya, boleh. Jadi Boleh ya? kalau khususnya kalau di Kota Blitar sendiri kemarin kan juga KPU Sudah melakukan rakor koordinasi juga dengan kota. dan akan membantu jikalau nanti ASN itu butuh surat dispen ya. Iya, Berarti memang boleh ya? boleh, nggak Nggak ada larangan gitu? nggak ada larangan. Iya, kecuali- kecuali TNI Polri Iya. jelas. Ya, kalau TNI Polri kan jelas ya mereka nanti di bidangnya di bidang keamanannya kita gitu kan. Selain itu kan kalau TNI Polri memang harus benar-benar netral karena mereka hak pilihnya kan ditangguhkan sementara gitu. Kemarin ada beberapa orang nih yang tanya ke saya, ini untuk ex-Pantarlih, ini kira-kira nanti akan otomatis langsung menjadi KPPS atau dia harus ikut daftar lagi juga Nah. kayak yang lainnya? Itu gimana? Aw. Ini udah mulai banyak banget yang tanya soal itu soalnya. Kenapa teman-temannya Kakak Sasa rata-rata Pantarlih ya? Mbak Sasa adalah Pantarlih. Apa jalan-jalan Pantarlih? Dulu ex Pantarlih. Oh, ex-Pantarlih. Iya, itu Jadi gimana? kalau Pantarlih sendiri sebenarnya gini tahapannya memang kita harus daftar ya. Jadi teman-teman Pantarlih dimanapun itu boleh mendaftar. Tetap harus bukan langsung otomatis jadi KPPS, bukan sih, tapi tetap harus melakukan prosedurnya, harus daftar juga, kasih surat pendaftaran, surat apalagi pernyataan, terus kesehatan itu juga sesuai dengan prosedurnya. Ada beberapa surat keterangan yang memang harus disiapkan ya. Ada beberapa surat pernyataan. Kok keterangan sih? Surat keterangan kayak surat keterangan desa aja. Jadi memang ada surat-surat pernyataan yang memang harus ditandatangani oleh sobat elektoral semuanya. Itu dimana itu nanti juga bermaterai. Mbak, ini boleh diminum? Jadi pesannya satu buat teman-teman yang daftar nanti ketika datang ke kelurahan, untuk surat pernyataannya harap disiapkan untuk materainya ya. Jangan lupa bawa materai dari rumah. 10.000. Karena ada beberapa. Materainya berapa Mbak Eni? 10.000. 10.000. 6.000 nggak berlaku ya? Bukan pasar ini ya, bukan pasar obral ini. Jadi nggak boleh tawar menawar gitu kan? Oke. Kebutuhan KPPS ini berarti kalau di masing-masing kecamatan ini ada berapa banyak sih TPS-nya? Mungkin dari Panjat Kidul dulu. Kalau di Keben Kidul ada sekitar 126 TPS. Jadi kan kalau di TPS itu membutuhkan 7 orang. Iya, 7 orang KPPS. Jadi sekitar ada 882. Cukup banyak ya. Banyak banget malah. Tapi lebih banyak daripada Saranwetan dan Sukorejo. Iya. Mohon maaf di sini saya TPS terbanyak, sorry ya. Paling terbanyak ini. Sorry ya. Saya masih nomor ini. Kalau kamu berapa? 126 TPS. Ini 149 TPS. 162 TPS kalau saya. Pemecah rekor. Pemecah rekor. Rekor terbanyak untuk di wilayah Kota Blitar ini ya. Dengan kebutuhan KPPS sendiri ada 1.134 orang KPPS. KPPS-nya doang gitu Ya ya. KPPS-nya aja. Sangat banyak Iya. bisa dibayangin kalau Mbak Eni 1043. 43. Oh, banyak juga. Iya. dia yang cuma dikit di bawah 1.000 dia. Suhunya suhu. Oke, berarti di masing-masing TPS kan ada 7 orang ya. Nah itu nanti kalau misalnya ada nih di satu TPS KPPS-nya tuh belum memenuhi kuota, itu gimana nanti penanganannya?
Kalau untuk Antisipasinya tuh seperti apa nih? ada beberapa ya, ada beberapa. Itu satu-satu aja kita bahas. Oke, silakan. Siapa yang mau bahas duluan? Silakan. Kita Dari paling yang kecil. Bagian menjawab paling junior. Iya, kita serahkan kepada dia. Jadi kalau ada kan tidak ada yang mendaftar gitu ya di salah satu TPS, bisa nanti kan melakukan pendaftaran nih, gak ada yang daftar ya. Nanti kita melakukan alternatif penunjukan gitu. Jadi penunjukan ke seseorang gitu ya, kayak Pak RT-nya belum daftar, Pak RT-nya. Nah tapi kalau andaikan Pak RT-nya juga pun tidak mau ataupun tidak Sudah berafiliasi dengan Ya, partai politik atau gimana gitu. bagaimana sudah mentok tidak ada orang, nanti kita melakukan alternatif yang ketiga yaitu kerjasama dengan bisa nanti Lembaga pendidikan. dinas pendidikan atau dinas-dinas yang lain gitu. Ya, Khususnya kalau untuk yang sudah matang secara usia, kita kerjasamanya dengan pendidikan tinggi. Betul. Ya, jadi mungkin mahasiswanya bisa dimasukkan untuk Jadi KPPS. jadi KPPS. Tapi itu adalah pilihan Paling terakhir. Kan ini bisa dilihat aja kita DPT-nya di Kota Blitar 100.000 sekian gitu kan ya. 119.087. Dia yang hafal kan. Nah, makanya dia terus yang menjawab karena dia yang paling hafal gitu kan. Kalau saya harus menghafal angka, mohon maaf karena umur ya. Faktor U. Gitu. Jadi dengan jumlah yang sekian banyak, masa iya sih kita butuh KPPS yang jumlahnya cuma kalau dijumlahkan ini kita kan nggak sampai 4.000 ya, cuma 3.000 sekian gitu kan. Ini kenapa sih kok nggak ada yang mau daftar? Nah, iya. Padahal sedangkan KPPS itu bukan sebuah pekerjaan yang horor loh ya gitu kan. Tapi bentar saya potong. Apa namanya? Ya kan? Tapi banyak asumsi di orang-orang tuh gitu loh Mbak, kayak nggak mau aja di KPPS, capek kerjanya, ntar gini-gini, banyak banget asumsi kayak gitu yang Tapi sebenarnya enak loh Mbak kalau jadi KPPS sebenarnya ya. Iya. Belajar politik. Bekerja kerasnya itu mungkin sekitar 1 sampai 2-3 harian lah. Iya. Tapi nanti kira-kira gajinya lebih tinggi dibandingkan pemilu 2019. Ya, kalau kita Insya Allah ya. Iya. Kalau kita masukkan di kalkulasi gini ya. Ini ibaratnya kalau KPPS itu kan memang masa kerjanya 1 bulan ya. Tapi mereka in charge di pekerjaan itu kurang lebih ya 1 mingguan. Iya. Sedangkan mereka dapat salary-nya atau gajinya itu kurang Lumayan. Iya, kira-kira kalau untuk yang jadi buruh istilahnya yang di toko, penjaga toko gitu, itu udah gaji 1 bulan loh. Iya. lumayan juga ya. Iya. Tapi itu nggak bisa dipungkiri, itu udah kayak tertancap di otak banyak orang gitu loh Mbak. Itu mungkin karena kejadian-kejadian yang sebelumnya ya. Benar. Banyak ketakutan. Tapi jujur ya, kalau saya kan ini di PPK ya, saya, Mbak Heni, Mbak Dian di PPK. Kalau kita disuruh jadi KPPS, Ya mau lah. pilih jadi KPPS ya, kerjanya cuma sedikit. Bener sih. Aku juga kayak Apa kita double ya? Gak boleh. Kecuali kalau yang kemarin musim corona double bisa. Kan sebagian ada yang kena corona. Waktu iya, corona itu waktu COVID. waktu Jadi COVID. masa COVID kemarin kan di 2020 itu karena terpaksa karena Iya. memang sudah Mentok, nggak mepet ada. harinya, bukan lagi mentok, sudah mepet harinya, ada yang tumbang. Jadi memang di peraturannya memang kita harus nanti. Tapi saya rasa teman-teman semuanya di luar ya, sobat elektoral semuanya, saya rasa jangan takut lah untuk daftar di KPPS karena ya itu tadi kita juga sebagai garda terdepan untuk pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum sendiri merupakan bentuk demokrasi kita. Implementasi kita terhadap kesetiaan kita terhadap Pancasila kalau bagi saya seperti itu. Tapi ya semoga aja dengan podcast ini nanti sobat elektoral podcast Oke. itu tidak takut ya, tidak sedikit memberi iya, edukasi ya. juga agar nanti
banyak juga yang daftar. Gitu. Berantusias Jadi kita daftar. tidak melakukan alternatif, kedua alternatif itu alternatif penunjukan juga alternatif kerjasama. Biasanya TPS itu kan di wilayah kita. TPS itu kan di wilayah kita ya. Kenapa nggak kita coba untuk jaga wilayah kita sendiri? Iya, betul. Coba kalau misalkan yang dari alternatif terakhir, itu kan belum tentu warga kita sendiri. Kan belum tentu juga bisa mengenali itu siapa? itu warganya atau bukan sih gitu kan. Ini yang lebih mengenali adalah warganya sendiri. Jadi ya harapan kita bertiga di sini juga harapan kita bersama ya sebagai penyelenggara pemilu. Itu saya rasa ya ayolah kita daftar KPPS supaya ya kita bangun daerahnya kita sendiri gitu loh. Mensukseskan pemilu dimulai dari hal kecil. Iya. Kata-kata hari ini. Oke, jadi kalau disampaikan kan kita nanti pasti kerjanya akan sangat padat, terus juga banyak yang akan dilakukan. Nggak menutup kemungkinan akan ada orang-orang yang mungkin tiba-tiba sakit atau apa yang jadi KPPS nanti loh. Itu nanti kira-kira ada jaminan kesehatan nggak sih untuk mengcover teman-teman KPPS kita nantinya? Tik tak. Gimana nih? Ada, jelas ada Mbak. Kita dari KPU kerjasama dengan BPJS. Iya. Ya, insya Allah ada. Iya. Ya, karena tahun ini insya Allah akan lebih enak daripada tahun sebelumnya. Lebih terstruktur. Iya, pengcoverannya lebih. Iya. Gaji juga lebih tinggi. Iya. Jaminannya ada. Iya. Ada. Apalagi ya. Tapi satu tadi yang kelupaan, syarat khususnya KPPS tadi yang ditanyakan. Aku kelupaan satu. Oh, apa nih? Sehat. Ini diusahakan ya. Karena sekarang sudah zamannya digital. Oh, yang melek IT. Ya, jadi nggak hanya melek IT, jadi dia bisa untuk mengoperasikan handphone Android. Karena memang basis aplikasi yang dipergunakan nanti saat di TPS itu adalah Android. Ya, ada beberapa aplikasi nanti yang dipergunakan untuk saat rekap gitu. Jadi minimal punya Android sih ya. Serba digital. Jadi nggak hanya punya, bisa. Dan karena mohon maaf kalau generasi milenial dan Gen Z gitu ya, mereka sudah paham nih IT. Betul. Sudah paham, sudah bisa mengoperasikan. Tapi ya ada kan generasi yang mereka punya Android, tapi cuma bisa cuma WhatsApp sama YouTube doang. Iya benar. Iya. Tapi yang jelas itu tadi juga IT juga harus bisa main handphone lah, Android paling nggak. Tapi pastinya nanti akan ada BIMTEK kan untuk Oh iya, itu sudah Jelas pasti sudah ada. kewajibannya. Sudah terjadwal. Masa iya mau kita mau menugaskan tanpa memberikan rincian apa sih tugasnya gitu kan, nggak mungkin. pokoknya kan nanti banyak yang masih Mbak masih bingung gitu loh. Jadi kan kita harus ada BIMTEK itu kayak wajib ya. Iya wajib. Terus tadi gimana jaminan kesehatan? Ada jaminan pasti kesehatan. ya. Iya, dan kesempatan besar buat perempuan juga. Oh iya, jadi per TPS ya, Mbak, per itu TPS. ada keterwakilan 30% perempuan. Oh gitu. Jadi kalau 7 orang berarti sekitar ada 2 Dua atau tiga. orang 2 atau 3 perempuan. mungkin. Ya. Tapi ya kita berimbang lah ya, berimbang, jangan perempuan semua nanti bagian angkat-angkatnya nggak ada gitu. walaupun kita percaya perempuan Indonesia itu kuat, cuma kita juga tetap harus berbagi porsi karena kehidupan nggak bisa seimbang tanpa laki-laki dan perempuan. Agak feminim dikit aja ya. Iya, oke, hari ini saya feminim. Tadi mungkin udah sedikit ada gambaran lah tentang tugas-tugas dan kewajiban dari KPPS. Mungkin bisa diperjelas lagi nggak sih Mbak, tugasnya KPPS itu nanti apa aja sih? Terus mereka itu nanti mungkin pas hari H kali itu mereka ngapain gitu? Gimana sih? Dandan cantik, dandan ganteng, enggak. Tapi ya kerapian itu perlu, itu yang pertama ya.
Tapi kalau yang lain silakan Mbak Dian. Kita serahkan pada yang termuda. Dan yang paling Kan beban TPS pun dikit, jadi kamu yang menjawab. Jadi kalau di tugas KPPS yang jelas melakukan pemungutan suara ya. Terus nanti sekitar sampai pukul jam 1 ya. Itu langsung ditutup, terus nanti kita langsung melakukan penghitungan suara gitu. Dan diawali pemungutan suara itu diawali dengan ketua KPPS melantik dulu anggota KPPS-nya dan juga melakukan sumpah janji. ya, sumpah janji. Kalau KPPS itu juga harus netral. Oh iya, betul. Itu di awal. Di Di awal. Jadi nanti tugasnya yang pasti kan kalau tugasnya KPPS itu adalah di bagian pemungutan dan penghitungan suara di TPS di wilayah kerjanya. Iya. Terus itu nanti yang disebutkan Mbak Dian tadi itu lebih ke arah bagaimana awalnya nih. Awal masuk TPS, jeng di pagi hari. Waduh. Di pagi hari ketua KPPS Melantik Melantik anggota KPPS dan membacakan sumpah janji. Terus kemudian ada pembukaan kotak suara. Karena kotak suara kan kalau Masih kita- disegel. masih disegel ya karena pembagiannya tuh pagi, distribusinya pagi dari PPS ke masing-masing TPS. Oh TPS ya, itu. aku lupa menyebutkan jamnya ya. Nah, Jam ya. 7 Jam kita buka 7, ya, oke. TPS-nya jadi dibuka jam 7 Iya, iya, iya. Sampai jam 1. Itu jam buka ya. jam buka pemungutan suara. Iya, iya. Jam buka pemungutan suaranya. Jadi di pagi itu yang dipersiapkan seperti itu. Kemudian nanti ada pemungutan suara, di mana pemungutan suara itu nanti ada KPPS yang bertugas di bagian absen. Jadi nantinya itu absen sudah ada kan dari kita nama-nama siapa saja yang sesuai DPT. sesuai DPT di TPS Iya. yang bersangkutan. Itu nanti absen, ada yang menjaga absen. Kemudian Mencocokkan data. mencocokkan datanya karena membawanya undangan dan juga KTP ya. Iya. Membawa undangan dan juga KTP itu Bisa disebut KPPS 4 dan 5. nah lebih jelasnya ya KPPS 4 dan 5 tugasnya itu di bagian pendaftaran. Kemudian berlanjut masuk ke dalam nanti ketua KPPS dibantu oleh KPPS 2 dan 3. 2 dan 3 Pengecekan undangan dan pemberian surat surat suaranya yang sudah ditandatangani Iya, ya iya, oleh dan ketua ketua. KPPS. Jadi ketua KPPS itu juga merangkap sebagai anggota KPPS. Iya. Double job. Double jabatan. Ini kan memang kalau KPPS itu kan 7 ya anggotanya. betul. Otomatis dari 7 harus ada ketua dong 1 Iya. ya. Jadi ketua merangkap anggota. Nah, itu kemudian setelah itu nanti ada bagian yang celup tinta. Kemudian selesai ya, istilahnya udah selesai dari celup tinta. Setelah dimasukkan ke kotak suara, celup tinta, kemudian nanti jam 1 Mulai penghitungan suara. tapi ada breaknya lah pasti ya, ada istirahatnya. pasti ada break istirahat ya, nggak mungkin kan nggak makan gitu kan, pasti ada lah gitu. Pingsan nanti. Pingsan, oh, enggak, jangan Mencairkan jaminan. jangan tolong jangan KPPS jangan ya jangan sampai ada ya. ya karena kita Tetap fit. Iya. ya Harus sesuai dengan yang ya. tadi kan kita sudah ada ini ya proses screening kesehatan ya. kesehatannya. Tuh. Jadi di situ tugasnya KPPS. Mungkin ada nggak sih Mbak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk KPPS nantinya selama menjalankan tugasnya itu? Apa ya? Ya, di awal. Jadi sebelum tanggal pemungutan suara nantinya kan ada undangan ya. Iya, ada undangan. Ada undangan untuk memilih. Oh iya. Itu nanti disampaikan ke masing-masing pemilih. Memilih Ya, jadi kan nanti undangan dari KPU didistribusi ke Ke warga-warga. pertama ke PPS dulu. Iya. PPS menyampaikan ke KPS. Jadi berjenjang ya, memang tetap berjenjang. Setelah dari KPPS nanti KPPS yang menyebarkan ke warga. Otomatis KPPS-nya juga tahu kan ya. Ini orangnya lagi di mana? Oh, orangnya lagi sakit. Makanya TPS-nya itu butuh KPPS Yang yang tahu yang wilayah. tahu warganya. Jadi undangannya ini nggak nyampe di orang yang salah. Jangan sampai mungkin di satu wilayah RW ya ada nama Dian 2 gitu ya.
Yang satu Dian Aprilia, Yang satu Dian Dia- Sastra. yang satu Dian Sastro, ada satu Iya. lagi Dian Julianti gitu kan. Harus dicek NIK-nya. Iya. Oke, tadi kan udah dijelaskan sebegitu rinci tugas-tugas dari KPPS ya. Mungkin ada tugas atau kewajiban lain nggak sih yang harus dilaksanakan selama masa kerja KPPS nantinya? Iya, nanti Ada. pagi itu selain nanti juga itu tadi ya seremonial Absen. tadi absen dan lain sebagainya. Menempel. Menempel apa nih? DPT. Bukan menempel kayak jadi nanti daftar pemilihnya keluar tuh dari kota ya, dari kota dikeluarkan kan ya. Jadi di kota nanti ada surat suara dan kelengkapan semuanya ada. Itu kemudian ada daftar pemilih. Pemilih tetap di Daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Itu harus ditempelkan di depan. Depan TPS. Iya. Ada papan biasanya. Ada pasti disediakan Iya, disediakan papan. Ya. Jadi yang di depan rumah ya, di depan TPS yang bersangkutan. Jadi ada kalau menambahkan kalau ada kesalahan nama-nama tadi bisa dicek di DPT ada nggak di RT-nya. Nah itu kalau misalnya ada kesalahan nama itu gimana? Kalau kesalahan lama saya rasa udah terlewat ya. Karena sudah ada pengecekan berulang kali kemarin mulai dari coklit sampai dengan penetapan DPT itu kesalahan nama saya rasa sudah teratasi semuanya. Tapi ya tetap nggak ada. Double Sisi nama lain- tadi loh. Sisi lain dari sifatnya penempelan DPT itu mungkin aku mungkin di TPS 13 gitu. Cuman meyakinkan nih aku udah di depan TPS 13 nih. Kira-kira bener gak sih aku di TPS 13? Nah, meyakinkan dibuka, oh ternyata ada nama aku. Oh, berarti bener aku di TPS 13. Ya. Nanti yang tercantum di TPS 13 ternyata Dian Julianti, bukan Dian Aprilia gitu kan beda gitu. Itu memang nggak bisa. Jadi walaupun kita karena ada ya satu RW yang dibagi dua ya, satu RW yang dibagi dua TPS. Itu walaupun sama-sama di RW yang bersangkutan gitu kan, nggak bisa kita asal milih di salah satu TPS, tapi harus tetap di TPS yang nama kita terdaftar. Jadi selain pengecekan di itu ya DPT itu aku rasa juga banyak orang yang kesulitan karena tulisannya juga kecil dan lain itu kan. Itu jadi kita juga di KPU sudah ada yang namanya cek DPT online. Oh iya. Ya, jadi untuk ngeceknya daripada ngecek satu-satu gitu kan, lebih enak. Langsung lewat Langsung lewat HP. kpu.go.id. Oke, itu tadi bisa dicatat mungkin ya. Oke. Nanti pasti ada di sini di bawah pasti ada di bawah ya, di bawah. Editor tolong dikasih ya nanti cek DPT online. Editornya cuma manggut-manggut aja itu di pojok. Itu kemudian juga jelas ya mendistribusikan surat-suara. Mendistribusikan kotak suara ke TPS kalau sudah selesai. Ya yang paling penting satu nih. Apa tuh? Paling penting dari semua yang penting. Apa nih? Menjaga keamanan di TPS. iya Ini sih. kewajiban kita semua Iya, benar, ya, benar. baik pemilih ataupun penyelenggara. Jadi nanti selain ada KPPS di setiap TPS itu juga akan dibantu oleh Linmas. Iya. Tuh, ada 2 Linmas di setiap TPS. Nanti ada di pintu masuk, juga ada di pintu keluar satu-satu. Tapi jangan sampai lah ya kita seperti yang saya sebutkan tadi. Itu yang paling penting dari segala yang penting adalah kita menjaga keamanan dan ketertiban di Kotak suara. TPS. Di TPS. Di TPS. Kalau keamanan kotak suara itu adalah kewajiban KPPS. Oh, Jadi keamanan Iya, betul. dan keamanan lah ya, keamanan dari kotak suara ini kewajiban dari KPPS. KPPS. Iya. Jadi nggak boleh rusak, Betul. Apalagi nggak boleh sampai penyok. dicuri ya. Itu jangan, jangan. Itu nanti kita bingung carinya, Bu. Tolong. Gitu ya. Jadi yang terpenting itu sih. Aku Jangan rasa sampai kalau kayak rusak itu. Apalagi ini kayaknya Februari nanti udah mulai musim hujan nih. sekarang juga udah mulai musim hujan, Mbak. Tapi nanti Februari ini kayaknya apa ya? Lebih deras. Iya. Jadi untuk keamanan dan ketertiban di TPS ya kita jaga bersama lah ya. Iya, betul. Untuk tahapan seleksi dan juga apa ya nih? Kayak prosedurnya dari awal tuh. Timeline-nya. Benar. Timeline-nya. Mulai kapan sih? Timeline-nya. Kapan sih nanti? Mulai tanggal 11 itu pengumuman. Iya, itu 11 sampai 15. Sampai ya. tanggal 15, terus nanti ada pengumuman hasil berkas Dari tanggal 11 sampai 15 itu pengumuman, kemudian
untuk penerimaan berkas. Penerimaan berkas dari pendaftar nih, calon KPPS-nya itu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian ada penelitian administrasi ya. Tanggal 20 itu terakhir ya. Terakhir Jam penerimaan berapa? 11.59 23.59 ya. Ini malam-malam masih bisa daftar ya? Iya, dan dijamin ini semua PPS standby. Oke. Ya, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20 PPS akan standby di kelurahan masing-masing. Terus kita penelitian jadi mulai tanggal 11 kan kita udah nerima pendaftaran. Itu juga sudah mulai langsung diteliti sampai dengan tanggal 22 administrasi. Oh iya. Itu jadi administrasinya diteliti ada yang kurang atau gimana itu kita mulai meneliti di tanggal itu. Kemudian nanti di tanggal 23 sampai tanggal 25 itu ada pengumuman hasil dari penelitian administrasi itu tadi. ya diumumkan, dipajang seperti pengumuman penerimaan pengumuman untuk penerimaan KPPS. Iya. Terus kemudian masyarakat pun boleh memberikan tanggapan atas KPPS yang namanya sudah terdaftar di situ ya. Mungkin Mbak ini loh, DEK lo TS, walaupun nggak ada di Sipol dia ada TS, itu boleh, masyarakat boleh memberikan tanggapan masyarakatnya. Itu dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 28 Desember. Oke, pengumuman hasil penelitian administrasi itu nantinya diumumkan di papan-papan pengumuman sama dengan seperti pengumuman untuk pendaftaran ya. Itu nanti di tanggal 23 sampai 25 Desember. Hasil penelitian administrasinya. Iya, terus kemudian tanggapan masyarakat itu dimulai dari tanggal 23, jadi baru diumumin, terus kita baca ternyata ini ada TS yang nggak masuk Sipol gitu kan, itu boleh tanggapan masyarakat. Jadi kalau Sasa mau ngelaporin boleh juga ya. Tetangganya ternyata pernah ngajak nih ke acara kampanyenya salah satu caleg atau apa, itu bisa nanti masukkan ke tanggapan masyarakat. Tuh, di tanggal 23 Kalau tanggapannya itu ada perlu bukti Harus bayar. ada harus ada buktinya, harus ada buktinya. Kemudian formnya nanti disiapkan. Oh gitu. Ya, sudah ada formnya nanti ya. Itu di tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Desember. Itu untuk tanggapan masyarakatnya ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi. Jadi setelah tanggapan masyarakat ini ya, setelah proses panjang itu baru kita mengumumkan hasil seleksi. Di tanggal 29 sampai 30. Oke. Setelah itu ada penetapan KPPS di tanggal 24 Januari 2024, itu udah masuk tahun berikutnya ya. Terus nanti ada panjang ya pelantikan. prosesnya. Ada juga nanti pelantikan ketua KPPS di tanggal 25 Januari. Jadi nanti mulainya bekerja itu di tanggal 25 Januari sampai 25 Februari. Oke. Cukup panjang prosesnya. Ya, panjang sekali prosesnya. Iya benar. Dengan masa kerjanya yang satu bulan ya. Jadi masa kerjanya itu dari tanggal 25 Januari 2024, bukan 2023 ya, 2024 sampai dengan 25 Februari. Oke, terus kemudian masa kerja KPPS ya, masa kerjanya itu 1 bulan, dimulai dari tanggal 25 Januari 2024, sampai dengan 25 Februari 2024. Oke, rasanya udah cukup jelas ya ini. Mungkin terakhir nih Mbak, bisa disampaikan nggak sih ini ajakan nih untuk orang-orang supaya ayo dong daftar KPPS gitu. Ini kita mulai dari yang Paling muda. Paling imut. Oke, Sobat Elektorial Podcast, karena sekarang sudah di masa pendaftaran KPPS, yuk mari kita membantu untuk melaksanakan demokrasi yang ada di Indonesia dengan cara daftar KPPS di PPS-nya masing-masing, karena akan ada perbedaan dari KPPS pemilu 2019 dengan pemilu 2024 ini. Jadi jangan takut untuk bekerja sebagai KPPS lagi. Ayo teman-teman Elektorial Podcast yang di seluruh Nusantara, mari sukseskan pemilu dengan ikut daftar KPPS. Asik loh. asik loh. Iya, asik nih.
udah dirangkum dua-duanya ya. Jadi ini. Oke, dari saya jangan lupa sobat elektorial semuanya dimanapun Anda berada, ayo kita semua ramaikan pesta demokrasi yang ada 5 tahun sekali. Jangan lupa salah satunya adalah dengan kita mendaftar sebagai KPP. Jangan takut karena kita sudah mempersiapkan semuanya secara mendetail. Jangan lupa sobat elektorial, semangat. Cuaks. KPU. Oke. Pokoknya untuk semua sobat elektorial yang mungkin punya keinginan dan juga berminat untuk daftar KPPS, jangan takut. Ini akan sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pokoknya kita harus wajib berpartisipasi untuk kepentingan negara kita. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Saya Sasa Irma pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan tentang informasi kepemiluan tentunya di official account KPU Kota Blitar, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga share channel Elektoral Podcast KPU Kota Blitar.